Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Sebuah obrolan tentang dunia pariwisata, industri kreatif, kuliner, dan budaya lokal di Provinsi Riau, terutama di Pekanbaru. Pak Isa, kita kan Iya. bicara soal pariwisata nih Pak. Betul, Dalam- fokus kita ya. Betul. Dalam dunia marketing, salah satu poin penting dari kita punya produk tuh harus ada yang promosi. Betul Yes, kan? betul. Gimana orang bisa tahu kita punya objek wisata yang bagus, budaya kuliner yang bagus, kalau nggak ada yang ngasih tahu. Iya. Kan nggak semua orang datang ke Iya. ke Pekanbaru kan, inilah makanya kita buat konten di sini. Atau namanya hook. Hook, nah kita buat hook biar orang tahu. Iya. Nah, salah satu aspek penting promosi itu pemerintah melalui Dinas Pariwisata dia itu buat program namanya Bujang Dara. Janganlah. Bujang dan Dara yang terpilih ini nantinya akan dikirim ke Jakarta juga jadi putra-putri pariwisata Nusantara ya kan. Nah, 19 Agustus kalau nggak salah, Agustus bulan lalu ya terpilih ya. Tanggalnya lupa. Ya, 19 Agustus. Iya kan, 19 Agustus kemarin tuh Provinsi Riau baru saja memilih Bujang Daranya. Masih Untuk hangat tahun 2023 ya belum sampai 2 bulan lah, masih hangat banget. Masih hangat banget. Masih hangat banget. Nah, kita sekarang udah datengin mereka berdua. Kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman buat Bujang Dara Pekanbaru. Asik. Bujangnya ada Mas Bintang, Mas Bang Bintang. selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, Bapak. Daranya ada Kak Welika. Selamat Welika, datang di selamat khasnya datang. Pekanbaru. Jadi Bujang Dara tahun 2023 di Pekanbaru. Itu sebelum kita bahas itu kita mau tahu nih teman-teman ini aslinya mana, tumbuh besar di mana, dan apa aktivitas saat Mengikuti Ya. Bujang Dara. Silakan, siapa dulu? Bujang dulu deh. Bintang dulu, sorry. Sebelumnya kami Bintang sama Wilika mau mengucapkan terima kasih sudah diundang, Bang. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah datang. Ya, perkenalkan nama panjang saya Singgihari Bintang. Saya lahir di Ujung Batu tanggal 20 Juni 2003. Kegiatan yang saya jalani sekarang yaitu sedang menjalani perkuliahan di salah satu universitas yang ada di Riau, Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5. Nah, luar biasa ya. Mantap. Sukses terus. Silakan Kak Weli. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Welika Maurenza, panggilannya Welika. Saya lahir 25 Februari tahun 2003. Oke. Sekarang aktivitasnya sama kayak Bintang, berkuliah di Universitas Islam Riau menjadi mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke. Jadi sebelum memutuskan untuk ikut Bujang Dara itu apa sih yang terpikirkan sampai kayaknya aku mau ikut nih? Boleh Apa, ceritain nggak? pernah ngeliat sesuatu Iya, terus iya. inspirasi Silakan kecilnya. Kak Weli dulu deh. Oh, sebelumnya Welika kan udah ikut nih Bujang Dara kecil Pekanbaru. Nah, pas SMA itu Welika udah lihat nih senior-senior yang Bujang Dara tuh datang promosiin. Wih, kayak keren-keren ya gitu. Oke. Terus public speaking-nya keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apa sih Bujang Dara tuh? Oh, ternyata mempromosikan pariwisata gitu. Kakak-kakak cantik-cantik ini menginspirasi Welika gitu, Bang. Jadi pengen ikut. Dari SMA Dari berarti, SMA udah ikut Bujang Dara gara-gara kecil. teman-teman Bujang Dara saat itu datang ke Datang, sekolah iya. untuk promosiin Iya, juga. benar. Itu berarti promosiin program Bujang Daranya ya? Iya, benar. Nah, kalau Bintang? Bintang jujur baru awal tahun ini Nah, tahu itu. tentang Bujang Dara. Oke. Awalnya itu ditawari sama orang kecamatan, Bang, untuk ikut Bujang Dara. Karena Bintang nggak tahu apa itu Bujang Dara, jadi awalnya itu Bintang tolak, Bang. Oke. Soalnya takut juga bentrok dengan jadwal kuliah. Iya, padat ya. Habis itu Bintang pikir-pikir, Bintang searching di YouTube apa itu Bujang Dara. Nah, setelah Bintang tahu, bolehlah Bintang coba ikut. Kebetulan juga Bintang dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Bintang juga mau mengukur sejauh mana kemampuan public speaking Bintang. Nah, alhamdulillahnya dikasih Terpilih. kesempatan Terpilih. pilih. Alhamdulillah. Luar biasa. Boleh Pak Isa lanjutkan. Nomor satu. Silakan. Jadi kalau kita lihat menurut kalian berdua nih bagaimana potensi pariwisata Riau saat ini? Bintang dulu. Kalau menurut dari pandangan Bintang sendiri, potensi pariwisata yang ada di Riau ini memiliki potensi yang sangat besar. Karena di Riau memiliki beragam jenis wisata,
Seperti ada salah satunya wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, dan wisata kuliner. Lengkap Nah, ya kita. nah jika ini bisa dikembangkan dengan baik, Pak, mungkin ini bisa menjadi salah satu bentuk cara meningkatkan ekonomi di Provinsi Riau. Oke, berarti melalui pariwisata ini juga memutar Memutar roda ekonomi, ekonomi. terutama untuk masyarakat setempat. Masyarakat setempat. Dari sekian banyak ini tadi, Zara, mana yang paling diminati untuk orang datang ke Pekanbaru Riau ini dari yang tadi pariwisata itu? Kalau menurut Welika sih untuk sekarang yang lebih signifikan itu di wisata event. Event. Dimana kalau misalnya kita di pariwisata alam cocok nih ya untuk event juga, Mbak. Iya. Soalnya kalau event kan kita mendapatkan experience. Iya. Jadi Oh, iya. wisatawan Experience. mau balik lagi ke Benar, situ. benar, benar, benar. Kalau ngajak ke Pekanbaru, di mana tempatnya? Salah satu contohnya kayak kemarin Festival Kenduri. Kenduri Iya, Riau. Iya. Festival kayak gitu Nusantara. Keren ya. Terus apa lagi? Kalau di Pekanbaru, kalau Pekanbaru sih kulinernya juga oke. Kuliner. Kuliner Oh, ya. Pekanbaru Wah, kuliner. luar biasa Mantap, makanannya ya. macam-macam. Nah, makanannya apa yang mau ditawarin? Kalau makanan-makanan Biar orang datang nih ke situ iya. kan. Talam durian enak Talam juga durian. tuh. Oh, talam durian. Durian ya, khas Iya. Pekanbaru. Khas Pekanbaru tuh nggak putus Pak duriannya Pak. 1 tahun ya. 1 tahun nggak putus-putus, bisa ada aja dari mana aja. Ini khusus buat yang penikmat Penikmat durian durian, benar. Pekanbaru ya. Pekanbaru, emang kota durian. Nah, waktu kalian ikut Bujang Dara itu kan ada presentasi kan. Kalian mempromosikan wisata daerah kalian masing-masing. Bintang dari Rohul, Welika dari Pekanbaru. Apa saat itu? Bintang dulu. Kalau Bintang sendiri mengangkat tema tentang sosial, tentang alam, dan tentang budaya. Nah, kalau tentang sosial itu seperti bersosialisasi di pasar, karena di pasar itu banyak beragam jenis suku, agama, nah tidak memandang-mandangkan itu, Pak. Habis itu kalau wisata alamnya air terjun yang Bintang angkat waktu itu namanya air terjun Kajatan Baru di Kecamatan Rokan Patkoto. Baru tuh. Baru. Saya harus suka air terjun, Pak. Ya. Yang saya tahu di Rohul tuh ada air matua. Air matua. Air matua. Ini dia sebutin saya nggak pernah dengar. Jadi itu harusnya teman-teman lain juga baru dengar. Nih, apa namanya? Air terjun Kajatan Baru. Apa yang spesial dari Spesial air terjun itu selama perjalanan kita untuk menempuh ke air terjun itu kurang lebih 1,5 jam, Pak. hiking. Bukan Trekking. hiking, naik boat Oh, di wow. pinggir sungai. Nah, di pinggir-pinggir sungai itu ada batuan yang tinggi, Pak. Ya. Oke. Nah, di batuan tinggi itu ada yang dulu konon katanya ada batu lompatan harimau. Tempat harimau melompat dari pinggir sini ke pinggir yang Oke. Wah, Kan jadi di interesting. situ. Ini banyak banget destinasi seperti ini, itu yang lagi bagus. Contohnya ya buat komunitas fotografer. Betul. Terus apa komunitas yang senang alam. Pencinta Betul, alam, komunitas pencinta pencinta alam. alam. Karena kita tahu di Pekanbaru, di Riau lah kan nggak ada gunung kan. Iya, benar. Pencinta alam tuh biasanya lainnya ke gunung, Betul. daki, trekking. Tapi Pekanbaru nggak ada. Kemarin tuh ada YouTuber kita, Pak, bukan YouTuber kita sih, YouTuber namanya Filsa Besari. Dia Ya. ke Pekanbaru. Dia punya program namanya Atap Negeri. Dia naik ke puncak-puncak gunung setiap provinsi. Ya. Saya waktu ini proyeknya sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu dimulai, tapi belum selesai sampai sekarang. Saya waktu dia tahu itu, saya bilang nanti di Riau dia naik gunung apa ya? Nah, ini bisa Di Riau ditawarin nggak ada. ya. Dan kemarin baru rilis ternyata namanya Gunung Jadi. Nggak pernah ada teman-teman saya yang dengar namanya Gunung Jadi. Nah, kebetulan tuh yang nge-guide-in tuh saya kenal anak Mapala Undri. Nah, itu pentingnya memang saya ironisnya gitu, Pak. Masa aset kita orang lain yang promosiin. Iya, Nah, itulah makanya teman-teman ini penting kehadirannya, karena jangan sampai orang lain yang promosiin, terutama yang air Betul. terjun itu tadi. Mantap. Welika silakan. Kalau Welika waktu itu ngangkat wisata alamnya Pulau Semut. Oh, tahu. Wah, Dekat baru- rumah. Iya. Di Rumbai. Baru itu di Rumbai. Di kan, Rumbai. Terus kalau wisata fashionnya canting batik. Ada canting batik. Nah, baru nih Ibu PJ Raja Rila Oke. baru ngerilis juga kan batik. Jadi canting batiknya itu dikerjakan oleh anak-anak SLB. Oh, Anak-anak, ya. Unik kan ya. Ya, jadi mereka nih yang nyanting, yang ngebatik. Jadi di situ letak uniknya sih. Terus mengangkat kayak rumah Tuan Kadi, mengangkat wisata-wisata yang ada di wisata-wisata sejarah yang ada di Pekanbaru. Betul, Nah, betul. dijadikan batik. Terus kemudian ada wisata medical tourism. Oh, di Ah, mana? di Pekanbaru. Gimana tuh? Jadi sekarang Bapak Wali Kota Muflihun dia ada UHC, Apa itu?
UHC itu kayak program program. berobat gratis menggunakan kartu KTP aja. Oke. Di Pekanbaru. Berarti itu Untuk hanya penduduk untuk ya? warga Pekanbaru Warga saja atau dari Riau seluruhnya bisa berobat di situ? Warga Pekanbaru aja, Bang. Oke. Nah itu tuh ada keresahan yang sama tuh dengan yang saya rasakan. Sebagai anak Pekanbaru, saya punya keresahan bahwa di Pekanbaru ini teman-teman terutama tuh nggak merasa bahwa di sini tuh ada objek wisata yang menarik. Betul. Tapi itu keresahan yang yang juga dirasakan oleh tempat-tempat lain nggak sih Pak? Menurut Bapak gimana? Stereotype ya. Iya. Jadi kalau ada satu mengatakan ini, yang lainnya mengatakan. Nah ini makanya kita butuhnya informasi-informasi valid dari teman-teman dari destinasi. Nah seperti Betul. tadi Bujang Dara punya kewajiban memberikan informasi-informasi update. Seperti tadi itu bagus banget, ada destinasi baru gitu kan. Itu yang membuat orang datang. Nah iya. Ya. Keresahannya itu Pekanbaru itu kita kalau liburan selalu ke Sumbar. Iya kan? Nyebrang ya? Ke Sumbar ya, ke Sumatera Barat Iya. nyebrang aja Pak. Karena merasa di sini nggak ada objek wisata yang cukup. Padahal sebenarnya banyak, terutama di daerah-daerah yang taruhlah di Pekanbaru mini memang, Ya. tapi di Kampar, di Iya, benar. Rohul, di Betul. Kuansing, wah itu berlimpah, cukup berlimpah. Betul. Nah, dari situ gimana peran Bujang Dara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penting kita untuk berlibur berwisata di daerah kita sendiri dulu diutamakan. Ada nggak program kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan Soal soal? mengajak. Iya, betul. Nah, kalau Bintang berharapnya masyarakat sekitar itu harus sadar di tiap daerahnya masing-masing itu mempunyai wisata-wisata yang wisata alam, wisata budaya seperti itu, Pak. Nah, masyarakat juga harus menjadi aktor utama dalam mengembangkan dan melestarikan wisata yang ada di daerahnya. Karena menurut Bintang, masyarakat itu yang mempunyai pengetahuan kearifan lokal dalam mengembangkan pariwisata itu, Pak. Jadinya nanti mengembangkan desa wisata ya. Nah, Cara kami juga pastinya yang pertama promosi ya Bang di sosial media itu karena yang paling kuat sekarang kan Bang. ya, Terus gitu. dari teman ke teman nih cerita teman ke teman wisatanya gini-gini loh. Oke. Jadi dia bisa Oke. juga cerita ke teman yang lainnya, ke keluarganya. Nah, di situ sih kami. Oke. Nih selanjutnya gini aku mau nanya nih. Ini kan jadi Bujang Dara Riau itu tahun 2023 baru beberapa waktu belakangan. Sebelum jadi Bujang Dara punya nggak keterikatan minat tentang pariwisata? Kalau kalau Bintang dan Welika Punya Bang. Punya. Karena suka jalan-jalan kan. Bintang? Kalau Bintang juga punya, Bang. Oke, nanti kita ceritain setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi di khasnya Pekanbaru. Tadi kita udah tanya nih Pak, sebelum jadi Pertanyaannya apa tuh tadi? Iya nih, sebelum jadi Bujang Dara, sebelum jadi Bujang Dara, udah ada nggak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ini jadi cikal bakal untuk support dunia pariwisata? Silakan, Kak Willy dulu deh. Oh, Eli. Sebelum jadi Bujang Dara pernah ikut fashion show menggunakan desain baju-baju desainer dari Riau. Oke. Dia udah terkenal nih namanya Rico Bijiribente. Nah, jadi bajunya itu kami pakai pas lagi acara festival Rupat di Rupat. keren. Jadi kami itu fashion show di pinggir pantai. Keren. Dimana kan di Rupat itu pantainya itu kan Putih bersih. terus Betul. nggak lengket kalau diinjak. Rupat Jadi- Utara ya? Iya, Rupat Utara. Terus kami fashion show di sana. Jadi sekalian fashion show, sekalian mempromosikan nih lewat sosial media. Di Nice. situ. Berarti udah ada, Pak. Ya, itu sesuatu yang Udah ada. Kalau Ya, Bintang? kalau Bintang sendiri beda jauh dari Beda jauh. Rika. Ya. Karena ini baru pertama kali Oh, ikut iya, yang iya. seperti model-model. Mungkin sebelum jadi Bujang Dara, Bintang cuma jadi pengunjung wisata. Oke. Tetapi yang seperti memposting video-video di Instagram, wisata-wisata alam. Oh, iya. Nah, seperti Itu ada ya, ada. tetap ada kan. Iya, itu juga bagian dari Promosi. promosi tanpa disadari kan. Setiap orang yang berkunjung lalu dia ngeposting, dia juga udah jadi bagian mempromosikan Iya, tempat iya. itu. Keren banget. Selanjutnya, kan sudah banyak acara nih berarti ya. Mm-mm. Tapi sebelum ada acara, ada nggak yang endorse ya? endorse. Ah. Endorse brand-brand melirik ada Brand-brand nggak? melirik. Ya, ada. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Nah, dari menjadi Bujang Dara nih apa yang diharapkan sama teman-teman sebagai Bujang Dara di luar dari misi utamanya untuk mempromosikan, selain itu untuk apa, untuk
untuk pribadi juga nggak apa-apa, untuk personal. Ke harapannya kami hadir sebagai Bujang Dara, kami pengennya jadi contoh anak muda di zaman sekarang yang Benar. mempunyai nilai-nilai budaya, Hmm. nilai-nilai budaya-budaya Melayu, sebagai patokan lah sebagai anak muda di Provinsi Riau. Ikon. Nah, selain menginspirasi nih, Bujang Dara ini sangat bermanfaat untuk menambah relasi. Betul. Nah, nambah relasi terus kayak banyak kenalan dan kerja sebenarnya jadi lebih gampang karena kita Setuju. udah banyak relasi. Betul, Nah, betul, betul. Itu positifnya ya. positif. Komponen-komponen penting kita untuk menjadi orang dewasa yang profesional tuh salah satunya relasi Ya, dan portofolio kan, Pak? Nah, Portofolio. ini kan jadi portofolio Portofolio. juga kan. Benar. betul. Jadi nanti ketika ada dewasa, tamat kuliah, betul-betul ingin punya pekerjaan sesuatu tuh udah ada jalan, udah kebentuk. Rekam jejak itu yang bicara kan. Betul. Apa pendapat kalian tentang tantangan di pariwisata Riau sendiri? Pendapatnya. Kalau dari daerah Bintang sendiri, Rokan Hulu mungkin ada beberapa tantangan seperti akses yang susah untuk dijangkau ke wisata seperti wisata alam gitu, Pak. Habis itu ada pungli. Oh iya tuh. Nah, ya, PR Di itu. salah satu air terjun di Rokan Hulu ada pungli. Ya, ya. Dia memandang orang yang dari luar kecamatan dia akan meminta lebih biaya. Nah, Oke. pungli. Tapi sebenarnya ada tarif standarnya Ada tapi dia mintanya lebih. minta lebih kalau misal dari daerah luar. Ya, mudah-mudahan ada pihak yang berwajib bisa membantu agar Mudah-mudahan. mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan ya. Mm-mm. Itu apa ya Pak ya? Gimana kalian ngelihat itu? Gimana cara solusi menurut kalian untuk menghilangkan pungli? Ada nggak kira-kira? Solusinya mungkin orang kantor dinas pariwisata dari tiap-tiap kabupaten harus selalu memantau Oh ada pengawasan. di wisata-wisata yang Ada kontrol sistem. Menurut saya juga yang nggak kalah penting ada kesadaran dari masyarakat lokal. Itu Ya. yang paling dasarnya kan. Kalau mereka udah sadar bahwa Membuka diri. membuka Agar diri. daerahnya mau dikunjungin. Karena kalau pungli orang nggak mau datang lagi Pak. Betul, betul. Iya kan. Yang penting itu kan sebenarnya selain promosi itu adalah gimana caranya yang udah datang dia datang Datang lagi. Iya, puas. Nggak cuma sekali kan. Iya. Experience-nya bagus. Iya. Ketika dia udah datang experience-nya jelek dia nggak akan datang lagi. Pungli bikin itu jadi jelek. Nah jadi menurutku peran sama-sama lah ini, siapapun peran sama-sama untuk Semua ngedukasi stakeholder, sem- semua ekosistem bertanggung ngasih jawab edukasi tentang ke- destinasi. ke masyarakat lokal bahwa jangan kayak gitu, jangan Betul. pungli, biarin aja mereka datang, patok tarif standar aja nggak apa-apa, nanti orang akan senang kan, experience-nya bagus, datang lagi. Oke. Oke, Pak Isa silakan. Apa solusi yang abang kakak tawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang tadi. Kayak bener jalan akses, terus infrastruktur juga. Infrastruktur, Nah, sarana prasarana itu ya. ya benar. Jadi kami di sini mendukung pemerintah untuk lebih baik lagi, dan kita juga harus sadar akan wisata, Betul. sadar akan kebersihan, dan Betul. dari kitanya juga harus sadar sih dulu. Betul. Penting tuh dua Betul. komponen tadi. Karena orang mau datang ke satu tempat, tempatnya harus bersih. Betul. Betul. Ya. Harapannya tarif yang dipatok tadi itu ya kompensasinya itu jadinya. Iya. Karena kita bayar, Ada tolong yang dong melanggar tempatnya kebersihan. bersih gitu kan. Kayak misalnya di Pulau Semut. Pulau Semut itu aksesnya kan dekat rumah nih. Iya. Aku tinggal di Rumbai. Maksudnya aku sering main sore-sore ke situ. Kalau pakai motor, kalau habis hujan, wah itu susah banget motor lewat. Jalannya apa Pak? Tanah. Ya. Jalannya lebar, tapi tanah. Jadi kalau habis hujan, beceknya luar biasa. Jadi motor pasti kotor lah. Nah itu menurutku juga jadi PR kita sama-sama kan. Sama ya. Biar gimana caranya itu jadi prioritas tuh infrastruktur untuk dibenahi. Nah, tadi kan challenge nih. Harapan abang kakak untuk pariwisata Riau di masa depan apa? Harapannya semoga pariwisata Riau ini bisa lebih berkembang, bisa lebih dikenal banyak orang, agar salah satu faktor ekonomi di masyarakat Riau juga lebih meningkat, dan kita juga tidak boleh kalah dengan provinsi-provinsi lain, apalagi yang di Pulau Jawa. Ya, ya. Betul. Betul. Setuju. Iya. Untuk Willy, mendatangkan orang Ya banyak. benar, pastinya harapannya Provinsi Riau bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya, juga
itu nanti kan menjadi pariwisata ini kan seperti pemasukan ekonomi yang paling besar. betul. Nah, kami berharap kita akan sadar wisata, kita lebih mempromosikan dan kita lebih unggul juga pariwisatanya. Mungkin kalau misalnya pariwisata alamnya masih kurang, kita bisa lewat MICE, wisata Iya, perkotaan, iya. wisata Iya. kuliner, Betul, wisata betul, betul. sejarah. Nah, Man-made kalau Bang Andre bilang kan, man-made. Wah, wisata yang dibuat, difabrikasi oleh manusianya. Nice. Nih, teman-teman pasti pernah datang ke tempat wisata-wisata di Riau. Kita cerita Riau aja. Tempat wisata mana yang paling berkesan dan kenapa? Bintang dulu coba. Punya pengalaman? Kalau dari Bintang mungkin wisata selain di Kabupaten Bintang sendiri, mungkin dari seperti wisata event pacu jalur Pacu Oke. Jawa. di Kuansing. Itu luar biasa Itu pasti ya. berkesan semua orang tua. Sampai viral kan, viral banget nasional itu anak-anak gini-gini. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Itu aja, Kak Weli. yang Rupat sih, Bang. Rupat yang Iya, tadi ya, bikin show tadi. karena Welika juga merasakan experience-nya, Betul, ya kan? betul, betul. Festivalnya, terus banyak ada festival musik di sana, iya, nari, fashion show juga. Itu berkala atau sekali gitu aja? Dia setiap tahun Ah, ada, setiap dia tanggal. masuk kalender event nasional. Oh ya, Iya. apa namanya? Festival Rupat. Rupat. Festival Rupat. Rupat. Bulan? Kemarin bulan Udah lewat nggak tahun udah ini? lewat, Udah lewat. Oke, berarti tahun depan bulan? Kalau nggak salah Mei atau April lagi. Oke, dekat setelah puasa Lebaran gitu ya kayaknya ya. Siap-siap ya buat tahun Siap-siap depan. ya biar tahun depan Pak. Soalnya Pekanbaru, anak-anak Pekanbaru tuh sering meresahkan itu Pak. Ngomel-ngomel Pekanbaru nggak punya pantai. Situ ada, Iya, di ada. Riau ada, di Betul. Rupat bagus Pak. Tetangga ya. Nggak kalah sama Iya, provinsi betul. tetangga. Bagus banget di situ, deket. Apalagi udah ada tol kan. Iya. Deket, cuma tinggal nyebrang di Rupat. Habis itu jalan dari Rupat Selatannya ke Rupat Utaranya itu pakai mobil berapa lama? Oh, Well, kalau misalnya dari Pekanbaru kan naik mobil nih, nanti naik ke Roro. Dumai. Oke. Kita naik pakai Roro. Ke Lanjut. Dumai. Enggak. Kan pas dari Dumai ke Rupatnya, Mm-mm. ke Pulau Rupatnya naik Roro, Oke, 1,5 jam. 1,5 jam. Nanti sampai di Rupat kan jalan lagi enggak atau langsung sampai di Udah, jalan lagi dikit nanti. jalan Bang. dikit aja tapi. Iya. Oh, dekat, enggak lama. Betul. Kalau Oke. Dini Astin mau melihat sesuatu eksperimen Mm-mm. baru, ya. Sama kan, maksudnya dari Pekanbaru ke Dumai itu paling sekarang 2 jam. 2 jam. Ya. Iya kan, 2 jam tambah itu berapa jam dari Dumai ke Rupatnya? Eh, Roronya? Kalau dari Dumai kan ke Roro dulu. Ke Roro. itu kayak 1 atau 2 jam sih, Bang, 2 jam. 2 jam ke 2 jam. Roronya. Habis itu dari Dari Roro nanti ke Pantai Rupatnya itu 1,5 jam. setengah jam. Berarti 2, 1. 5 jam Iya, setengah. 5 jam. Ke Padang itu Padang kan pantai terdekat kita, maksudnya di Sumbar itu 7 jam juga. Jadi lebih Ya, dekat ke iya. Rupat, Iya. sebenarnya lebih dekat ke Rupat. Akses itu gimana? Akomodasi kayak gitu, well di sana. Well. Ya kalau akses, kalau misalnya untuk jalan mungkin masih kita perlu perhatikan sih, Nah, Bang. betul, itulah yang perlu kita Perhatikan. apa kan promosi, bukan promosi, kasih tahu kan, Iya. kasih tahu ke dinas-dinas terkait yang biar ada pembenahan. Benar. Oke, silakan bisa. Apa yang paling menjadi perhatian buat abang kakak untuk dunia pariwisata Riau saat ini? Kalau yang perlu dijadikan perhatian ya, mungkin itu ya, seperti kendala-kendala tadi, tantangan-tantangan di pariwisata yang ada di Riau ini, seperti akses yang harus pemerintah lebih memperhatikan Ya. wisata-wisata yang ada di Riau. Akses, habis itu pungli yang seperti tadi, pemerintah juga harus mengoreksi di Concern, tiap ya. concern, tiap-tiap di wisata yang ada di Kabupaten di Riau. Benar. Dan kita sendiri, apalagi generasi muda nih, kita harus sadar wisata dan lebih mempromosikan apa yang kita punya dulu. Setuju sekali, Sepakat. sepakat 100%. Seneng dengarnya. Benar. Alhamdulillah, ini kan kita generasi cukup dari Pak Isa ke saya ke teman-teman itu kan ada bertaut lumayan lah kan. Ya. Alhamdulillah di teman-teman udah ada kesadaran itu dan itu sesuatu yang enak didengar, ya kan Pak Isa. Rasa tanggung jawab Heeh. dari teman-teman. Sadar wisata Sadar bahwa wisata. ya cari yang dekat Lah, dekat dulu. Ya. Pak, saya cerita nih dikit. Saya Ya. pernah beli komponen komputer saya waktu saya SMK sekitar tahun 2010-an. Saya beli di Pandau. Saya rumah di Rumbai. Belinya di Pandau karena ada teman di situ. Dia bilang di sini ada nih, kata dia.
aku nanya ke dia, terus dia bilang di sini ada nih. Ya udahlah, beli sana di Rumbai, kan jauh tuh. Sampai ke Rumbai, terus aku ngeliat ke toko komputer, aku ada mau beli yang lain, tanya kan. Di situ ada dan lebih murah. Kesal. Kuncinya adalah informasi. Iya, cari dulu yang dekat. Cari dulu yang dekat. Kayak gitulah pariwisata kita kan. Banyak yang dekat-dekat kita. Hanya kita perlu sedikit lebih nyari mungkin. Kan emang belum di blow up. Kita sudah hampir ke ujung nih ya. Kita sudah hampir ke ujung nih. Kita masuk ke segmen yang terakhir nih. Tapi Quiz, ya sebelum kita ke sini kita break dulu Pak ya. Ya, Tetap di khasnya Pekanbaru. Jumpa lagi di khasnya Pekanbaru. Oke, kita masuk ke segmen terakhir nih Pak Isa. Gak kerasa ya? Nggak kerasa sih. Luar biasa. Ini quick answer, jawab cepat aja, tidak ada yang benar dan salah. Ke Bintang dulu ya. Kita gantian ya Pak Isa ya. Ya. Siap. Bintang, pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Ah, bukan Pak. Kini untuk apa? Untuk Bintang dulu, nanti Oh, Welika oke. ada lagi sendiri. Kita ulang lagi Sendiri ya. Kita ulang Oke, lagi ya. kita masuk yang kedua ya. Oke. Sekarang makanan laut atau kuliner tradisional? Kuliner tradisional. Oke. Tradisi Melayu atau modern? Melayu. Wisata alam atau wisata budaya? Wisata alam. Main musik atau menari? Hmm. Bermain musik. Main musik. Mau membaca atau menonton film? Membaca. Baca buku. Berpetualang atau bersantai? Berpetualang. Berpetualang. Cocok banget. Cocok. Barang antik atau barang modern? Barang antik. Oh, nice. Kolektor ini berarti ya. Ini soal pergi jalan-jalan ya. Sendiri atau bersama orang lain? Bersama orang lain. Bersama. Nggak usah disebutin Nggak tuh ya usah disebut. masing-masing. Iya. Oke. Terakhir Pak, ini Pak. Oke. Riau masa lalu atau Riau masa depan? Iya, masa depan. Oke, bertumbuh ya. Tunggu. Oke. Lanjut Pak Isa, silakan mulai duluan. Buat Welika. Welika, mau sungai atau danau? Danau. Oh, danau buatan kita punya Danau di sini. buatan di sini ya. Danau buatan. Benar. Artificial lake. Kuliner manis atau kuliner asin? Kuliner manis. Oh, suka yang Oke. Berarti kalau martabak manis lebih pilih daripada martabak asin. Iya. Ada kismis. Budaya Melayu atau budaya Barat? Budaya Melayu. Melayu dong. Tapi ironisnya Pak, budaya Melayu banyak warisannya disimpan di barat. Iya. Ya. Ini ada topik sendiri nanti kita bikin ya. Beda tamu. Tahu. Wisata sejarah atau wisata belanja? Wisata sejarah. Sejarah. Udah nggak ada wisata belanjanya ya. Pasar bawah Pak? Masih ada? Iya, oke, masih ada Pak. Oke. Menulis puisi atau menulis cerita? Menurut cerita. Oke, bisa bikin blog. Vlogger ya, jadi Vlogger. blogger. Nyanyi atau main alat musik? Bisa Coba nggak? nyanyi sedikit. Sebelah salah ya, Iya. disuruh main alat musik nanti disuruh main sedikit. Berkebun atau masak? Masak. Bisa. Oke. Barang vintage atau barang baru? Barang-barang. Barang baru. Nah, ini beda sama bintang tadi ya. Bersama keluarga atau bersama teman? Bersama keluarga. Asik. Oke. Lanjut yang terakhir Pak Isa. Riau tradisional atau Riau modern? Riau modern. Riau modern. Iya. Tepuk tangan buat Bintang Negara 2023. 2023. Provinsi Riau teman-teman. Terima kasih banyak Bintang, terima Terima kasih kasih, banyak Pak. Welika. Terima kasih waktunya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan yang mungkin kami belum tanya? Ya, untuk pariwisata Untuk silakan. pariwisata atau apapun? Cukup. Mungkin sudah cukup. Cukup, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Follow silakan ini Bintang, di mana follownya Bintang? Di Instagram Singgi Hari Bintang. Oke, Welika. Di @welkamaurenza. Oke, ini Dan Pak. tentunya Bawa di mana Pak follownya Pak? saya di Isa Foto A. Asik, Oke, gimana Pak? Buat kami terus berkarya, Iya. sebaiknya kita harus Like, comment, subscribe, share, bagikan, kirim ke grup-grup. Ya. Di spam jangan sampai di spam lah. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di khasnya Pekanbaru. Assalamualaikum.